Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ali dengan NPM 1805 170250, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kelas 7H Akuntansi Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, lembar tugas mahasiswa penelitian akuntansi. Saya akan mempresentasikan mereview jurnal dari Cindy Lestari dengan judul proposal pengaruh sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial pada PT Pos Indonesia Persero Medan. Yang pertama, latar belakang aktualitas masalah. Peralihan sistem ini menggambarkan sistem informasi pada PT Pos Indonesia Persero Medan telah mampu memenuhi karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen, yaitu berscope, aggregation, integration, timeline, sehingga manajemen memperoleh informasi yang tepat dan cepat yang berguna mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dua, kelengkapan data. Pada tahun 2017 terjadi penurunan item antara sebesar 3.231 item. Tahun berikutnya kembali menurun sehingga 641.842 atau 15,59% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 586.987 atau 16,89%. Yang terdapat dari laporan persentase status antaran kantor pos 20900 SPP Medan. Identifikasi masalah kinerja manajerial belum mencapai pelaksanaan yang baik dalam perusahaan yang digambarkan oleh penurunan item antaran dari tahun ke tahun. Sistem informasi yang berkualitas tidak dapat dimanfaatkan oleh manajemen dalam membuat perencanaan dan evaluasi kinerja. Batasan dan rumusan masalah. 1. Apakah sistem informasi akuntansi manajemen karakteristik berscope berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 2. Apakah sistem informasi akuntansi manajemen dengan karakteristik aggregation berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 3. Apakah sistem informasi akuntansi manajemen dengan karakteristik integration berpengaruh terhadap kinerja manajerial? Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian adalah 1. Menguji dan menganalisis pengaruh berscope terhadap kinerja manajerial. 2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh aggregation terhadap kinerja manajerial. 3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh integration terhadap kinerja manajerial. 4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh timelines terhadap kinerja manajerial. 5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. Manfaat ilmiah. Manfaat ilmiah dari penelitian ini adalah mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Sumber wawasan tentang objek penelitian yang membanggakan konsep dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Manfaat praktis sebagai bahan informasi untuk penelitian dan pembaca yang juga meneliti permasalahan yang sama tentang kinerja manajerial, serta menjadi bahan informasi untuk instansi dan organisasi dalam nilai kinerja, untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan sistem akuntansi manajemen dan bagaimana implementasinya terhadap kinerja manajerial. Sekarang kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 terdapat beberapa yang harus saya review. Yang pertama, teori dan hipotesis. Uraian teori. 211 kinerja manajerial. 211 pengertian kinerja manajerial. Menurut Grace Higel dan Helen Ramanuskas Marconi dalam buku Before Accounting menyebutkan bahwa kinerja digunakan manajemen untuk melakukan penilaian secara periodik mengenai efektivitas operasional suatu organisasi. Bagian organisasi karyawan berdasarkan sasaran standar kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kerangka konseptual. Oleh Handayani 2014 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya manajer membutuhkan informasi dari berbagai sumber, yaitu sifat yang luas. Informasi yang disampaikan dalam bentuk 20 ringkasan
tapi masih mencakup hal-hal penting agar tidak mengurangi nilai-nilai informasi itu sendiri. Hipotesis. Menurut Sugiono, hipotesis adalah jawabnya masih bersifat sementara terhadap penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dalam penelitian ini ada Bootstrap Organization Integration Timeless Kinerja Manajerial. 1.H1 sama dengan sistem informasi akuntansi manajemen dan karakteristik Bootstrap mempengaruhi terhadap kinerja 2 A2. Sistem informasi akuntansi manajemen terhadap karakteristik manajerial. Bootstrap berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 3. Sistem informasi akuntansi manajemen dan karakteristik integration berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 4. Sistem informasi akuntansi manajemen dengan karakteristik timeless berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 5. Karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Lanjut, kita masuk ke bab 3. Di sini saya meneliti atau mereview. Yang pertama, metode penelitiannya. Jenis penelitian. Pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang menggunakan dua atau lebih variabel guna untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Definisi operasional. Kinerja manajerial merupakan kinerja pada individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, staffing, negosiasi, dan representasi. Bootstrap atau X1. Karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yang bersifat luas. Karya Prasetyo 2002. Aggregation X2. Karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yang disajikan dalam bentuk lebih ringkas. Papan Prasetyo tahun 2002. Integration X3. Karakteristik sistem akuntansi manajemen dengan adanya koordinasi antara segmen. Papan Prasetyo 2002. Timelines X4. Karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen mengenai ketetapan waktu dalam memperoleh informasi. Papan Prasetyo tahun 2002. Tempat dan waktu penelitian. Tempat PT Pos Indonesia Persero Medan, Jalan Pos nomor 1, Medan Kesawan. Untuk penelitian pada bulan Desember tahun 2019 sampai Juni tahun 2020. Teknik pengambilan stempel, teknik sampling jenuh. Menurut Sugiono tahun 2000 dalam bukunya tahun 2016 halaman 122, sampling jenuh adalah teknik pengumpulan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data primer dan instrumen pengumpulan dan menggunakan angka kuesioner. Teknik analisis data. 1. Uji validitas. 2. Uji reliabilitas. 3. Statistik deskriptif. 4. Analisis regresi berganda. 5. Uji asumsi klasik, yaitu A. Uji normalitas, B. Uji multikolinearitas, C. Uji heterosekdisitas. 6. Uji hipotesis. A. Uji T, B. Uji F, C. Uji koefisien determinasi. Sekian reviewan saya. Semoga apabila ada kesalahan dapat dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.